Insyaallah kita akan membahas hari ini kaitan makanan hati. Hati yang di sini maksudnya adalah qalbun itu sendiri. Iya. Karena qalbun sebagaimana sudah kita bahas Pak Dedia, bahwa qalbun itu adalah satu cahaya yang datang dari Allah Ta'ala. Ya, Allah yang memegang qalbun itu sendiri. Dia tidak ada urusan dengan apapun, ya. Dia Allah sendiri yang menunjukkan, yang memberi petunjuk langsung ke dalam hati. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka Allah akan tunjukkan hatinya. Ya, bukan tunjukkan fuadahu, bukan fuad, tapi qalbahu. Ya. Hatinya. Langsung ke hati. Langsung ke hatinya. Qalbun itu. Sehingga tema kali ini saya angkat makanan untuk hati. Hati yang di sini adalah qalbun. Oh iya. Ya, bukan fuadun. Fuadun. Begitu. Ya, hati itu dalam Al-Quran Allah menggunakan dengan dua kata, fuadun dengan qalbun. Ya, fuadun adalah bentuk tunggal, kemudian jamaknya adalah afidah. Kemudian qalbun itu juga bentuk tunggal, dan jamaknya adalah qulub. Ya. Bahwa setiap orang itu memiliki cahaya sebetulnya. Ada ruh Allah, karena kita manusia Allah tiupkan ruh. Ya, ketika awal penciptaan Adam alaihissalam, Allah Ta'ala mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan fihi pada Adam, ya, setelah dibuat, dicipta jasadnya, ya, dengan jasad yang paling baik begitu. Allah katakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian aku tiupkan ruhi. Ya, rohku. Ya, di sini Allah tidak menggunakan bentuk jamak, ya, tidak menggunakan kami turunkan, kami berikan, kami jadikan, tidak, ya. Tapi Allah menggunakan kata ruhi, ana, ya, untuk kata ganti saya. Aku tiupkan rohku, begitu kata Allah. Artinya, ya, manusia, karena manusia adalah keturunan Adam, kita yang orang yang beriman mengatakan bahwa kita dari Adam. Ya, tentu saja bukan dari kera pada dia. Ya, insyaallah dari Adam. Ya, betul. Kuluna min Adam. Ya. Kuluna min Adam wa Adam min turab. Ya. Jadi Allah meniupkan ruh Allah kepada Nabi Adam. Jadi setiap manusia, karena manusia turun dari Allah, dari Adam, ada ruh Allah di situ. Ya, tapi kita tidak membahas lebih dalam tentang penciptaan Adam. Ya, karena kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah suatu mukjizat, suatu petunjuk yang datang dari langit. Ya, maka bagi orang-orang yang meyakini akan Al-Quran, benar-benar meyakini, kemudian Allah beri petunjuk ke dalam hatinya, maka orang yang beriman ini bisa melihat apa yang akan terjadi kemudian. Wah, luar biasa, ya. Iya, jelas. Kenapa? Rujukannya Al-Quran. Karena Al-Quran bukan saja berbicara tentang masa lalu, tapi juga Al-Quran berbicara tentang masa yang akan datang. Bukankah Al-Quran berbicara tentang yaumul hisab, hari penghisaban, perhitungan, yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul din, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, hari kiamat, ya. Semua kan belum terjadi Pak Dedi. Tapi kalau saya tanya Pak Dedi, apakah itu akan terjadi? Pasti. Artinya kita sudah berbicara sesuatu yang belum terjadi. Ya, betul. Ya, betul. Tapi kita sudah meyakini begitu, ya. Iya. Jadi seorang mukmin, ya, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya, ya, ketika hatinya sudah bersih, Allah akan beri petunjuk itu ke dalam hatinya, kepada qalbunnya. Ya, maka bukan suatu hal yang aneh sebetulnya jika dia bisa melihat apa yang akan terjadi kemudian. Begitu. Ya, contohnya banyak. Saya sudah contohkan seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya, juga nabi-nabi yang lain, ya, yang di sesi sebelumnya. Betul. Saya sudah contohkan yang beberapa. Tentu saja banyak, ya. Kalau kita kaji sejarah, kita akan banyak melihat bahwa orang-orang yang beriman itu diberi petunjuk Allah ke dalam qalbunya, ke dalam hatinya. Baik. Ta'am, makanan. Kalau minuman bahasa Arabnya adalah syarab. Nah, di antara makna, di antara bahasa yang kita gunakan, ataupun al-akal. Al-akal juga makanan.
Ya, kita tahu bahwa dalam bahasa Arab banyak sinonim. To'am, akal itu adalah makanan. Kalau minuman adalah syarab. Syarabun, ya, syarab artinya minuman. Ya. Apa bentuknya makanan untuk hati? Ya. Jadi kalau kita bagi ya bahwa makanan ini ada dua sebenarnya pada ini. Ya. Ada makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu untuk jasad, Untuk fisik begitu. fisik, iya, Ya. betul. Tapi ada juga makanan yang itu juga nutrisi, ya, untuk kalbun kita, begitu. Jadi kalau kita runut bahwa alam ini sebenarnya alam dunia adalah alam yang sifatnya materi. Sedangkan alam akhirat itu adalah alam immateri. Immateri. Materi terlihat begitu? Iya, betul. Ya. Materi artinya bisa dilihat, bisa disentuh, begitu ya. Sedangkan akhirat, ya, surga, neraka adalah alam immateri yang tidak bisa dilihat. Dilihat oleh apa? Oleh mata kepala kita ini. Yang ada di sini, Pak Dede, ya. Ya, itu sudah saya jelaskan di sesi yang sebelumnya. Nah, apa sih pentingnya kita mengetahui makanan untuk kalbun, begitu ya? Tentu saja Al-Quran kita jadikan rujukan utama karena Al-Quran adalah kalamullah, Ya. firman Allah, wahyu Allah yang dia menjawab dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dari semenjak turunnya sampai yaumul kiamah, sampai hari kiamat. Al-Quran apakah berbicara tentang makanan ataupun minuman? Maka kita jawab ya, jelas. Jelas. Ya, Al-Quran berbicara. Allah pun bahkan Allah Ta'ala pun menyuruh kita, ya, memerintahkan kita untuk makan dan minum. Ya, Allah Ta'ala mengatakan kulu washrabu halalan thayyiban. Ya. Ya, ini masyhur sekali ya ayatnya, sering kita dengar. Ya. Makanlah kalian, minumlah kalian halalan thayyiban. Yang halal dan yang baik. thayyib. Ya. Artinya Allah menyebut dan menyuruh kita untuk makan dan minum. Ya, kalau menyuruh kita berarti ada satu hal yang penting. Allah sebut dalam Al-Quran. Ya. Jadi bab makan, bab minum itu penting pada ini. Ya. Kenapa? Allah sebut dalam Al-Quran. Begitu. Ya. Karena kita tahu, kita yakini bahwa dalam Al-Quran tidak ada yang kebetulan. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan kulu washrabu halalan thayyiba, ya, makan dan minumlah, ya, oleh kalian yang halal dan yang thayyib. Ada dua di sini, yang halal satu dan yang thayyib. Kedua ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Jika kita mencari yang halal, maka jangan lupa aspek yang thayyib. Jika kita ketemukan makanan yang thayyib, jangan lupa apakah ini halal ataupun tidak. Contohnya misalkan kita makan daging sapi. Ya, daging sapi. Kalau kita tanya daging sapi halal atau tidak? Halal. Halal. Ya. Thayyib atau tidak? Insya Allah thayyib. Insya Allah thayyib. Ada manfaat, ya, yang baik untuk tubuh kita. Ya. Tapi kalau daging sapi itu tidak disembelih pada ini, Haram apakah? dong. Iya. Karena wajib disembelih bagi umat Islam ya. Ya. Maka daging sapi ini dia sebenarnya thayyib. Baik, Ya. ya. Tapi tidak disembelih. Berarti jadi haram. Ya, Berarti daging sapi ini thayyib tapi tidak halal. halal. Nah, kita harus menghindari ini. Ya. Nah, saya contohkan satu lagi. Daging babi. Daging babi. Apakah kalau daging babi haram atau halal, Pak Dedi? Haram. Haram. Ya. Kalau disembelih, Pak Dedi, daging babi Tetap haram. Mau disembelih, mau dipanah atau apapun lah. ya, tetap haram. Walaupun kalau kita lihat babi itu kan ini ya, tidak ada lehernya sebetulnya. Oh ya. Ya, jadi nggak bisa disembelih. Walaupun disembelih nggak ada. Jadi artinya babi ini tetap haram walau bagaimanapun karena Allah mengharamkan babi ini. Begitu. Ya. Apa kaitan jasad, ya, fisik kita dengan ruh? Karena keduanya berkaitan. Ketika kita makan makanan yang halal dan yang thayyib, maka itu memberi efek kepada fisik juga hati.
Ya, ya. Ya, juga hati. Ya, karena hati itu kan hidup. Ya, jadi ketika kita makan yang halal, yang thayyib, berarti yang halal dia baik untuk hati. Yang thayyib maka dia baik untuk jasad, untuk fisik. Begitu. Tapi kalau kita cari yang thayyib dan menghilangkan aspek yang haram, yang halal, ya, maka yang thayyib ini hanya untuk tubuh saja, hanya untuk fisik saja. Fisik saja. Yang haram ini merusak kepada hati. Begitu. Jadi dua ini saling berkaitan. Karena kita terbaik pada dua secara umum, ya. Aspek ruhiyah dan aspek jasadiah. Ruh yang ada dalam tubuh kita, juga jasad, ya, jasad atau tubuh. Gitu. Ini nggak bisa dipisahkan. Karena kalau ruh terpisah dari jasad, maka itulah yang namanya mati. Jadi beda antara orang yang hidup dengan mati adalah ketika ruh sudah berpisah dengan jasadnya. Ya. Begitu. Dan sekarang barangkali bagi orang yang beriman tidak sulit, ya, meyakini adanya ruh. Begitu, walaupun tidak terlihat. Gitu, ya. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anir ruh, tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu dari urusan Tuhannya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh itu illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Gitu. Jadi kalau kita ditanya ruh itu ada atau tidak? Ada. Orang beriman akan mengatakan ada. Malaikat itu ada atau tidak? Ada. Ada. Jin itu ada atau tidak? Ada. Ada. Terlihat atau tidak? Tidak. Tidak terlihat. Ya. Artinya bagi orang yang beriman, ya, adalah suatu hal yang biasa bagi mereka untuk meyakini sesuatu yang tidak terlihat. Gaib, gitu. Gaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ciri yang pertama adalah beriman terhadap yang gaib. Begitu. Beriman kepada yang tak terlihat. Tak terlihat, yang tapi ada. Tapi ada. Begitu. Kalau kita lihat Al-Baqarah itu seterusnya, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman adalah mereka beriman kepada yang tidak terlihat, yang gaib. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang yang beriman adalah mereka yang mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Kalau kita tanya orang yang mendirikan salat terlihat atau tidak, Pak Dedi? Orang yang mendirikan salat, Allahu Akbar, terlihat atau tidak? Secara fisik terlihat. Terlihat. Ya. Bahkan terdengar suaranya. Begitu, ya. Artinya Allah menggabungkan, ya, mengaitkan ketika orang yang beriman ini percaya kepada yang gaib, yang pertama, tidak cukup hanya sampai di situ, karena ini adalah pondasinya. Aspek yang pertama, dia harus lari kepada aspek yang kedua, aspek fisik. Dia mendirikan sholat, amalan yang bisa terlihat oleh orang lain. Begitu. Jadi berbicara juga tentang makanan juga sama. Halal dan yang thayyib ini tidak bisa dipisahkan. Bahwa setiap manusia ada cahaya Allah di situ. Ya, cuma cahaya ini ada yang bersinar keluar, ada yang redup. Tapi untuk mematikan cahaya Allah ini susah. Cuma dia redup, begitu. Ya. Tapi ada juga sebagian orang yang begitu bersinar cahaya Allah keluar. Cara melihatnya seperti apa ini, Ustaz? Makanya perlu makanan hati itu. Gitu. Kenapa? Jadi kondisi hati itu bisa memancarkan sesuatu, begitu? Ya, betul. Ya, hati yang sedang bergembira, gitu, ya. Hati yang sedang senang, kan kelihatan, Pak Dedi. Terlihat, betul. Terpancar nanti sampai, saya sedang bahagia, terpancar dalam wajahnya, gitu, ya. Betul. Bersinar. Padahal hatinya gembira, Pak Dedi. Hatinya sedang senang, hatinya sedang sedih. Pak Dedi, apa yang terjadi? Iya, mukanya pun, waduh, gitu, ya. Kita padahal nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita tanya, kenapa kamu kok apa istilahnya layu begitu, ya? Muyong, itu bahasa Jawa, muyong. Ya. Itu kan sudah kelihatan sebetulnya. Ya, sudah kelihatan. Jadi ada masalah, sedang ada beban, ada ini, itu kelihatan, Pak Dedi. Begitu. Ya, karena dalam hati itu bisa menggerakkan semua yang ada di organ kita.
Gitu. Maka setiap orang yang kita lihat wajahnya tenang, wajahnya kalem, ya, senyum, wah ini kayaknya memancarkan keindahan istilahnya betul. gitu. Ini bahagia terus kayaknya nih. Apa sih resepnya? Betul suka ada yang bertanya seperti itu, betul Iya. Ustaz. Iya. Nah, ini sebetulnya dari dalam. Ya. Ya, orang Barat mengatakan inner beauty. Dari dalam. Di dalam ini sampai keluar. Begitu. Ya, itulah ya. Karena masing-masing orang kan berbeda-beda. Betul. Ya, jadi kalau orang beriman, cahaya yang ada dalam hati itu bisa memancar keluar atau bahkan dia redup gitu, nggak kelihatan. Tapi ada. Ya. Begitu. Nah, ini perlu barangkali apa sih makanan qalbun itu supaya bisa memancar keluar, bercahaya keluar. Ya. Tapi yang pertama adalah zikir. Zikir, ya. Zikir ya. Jadi makanan hati itu, qalbun itu adalah zikir. Zikrullah, mengingat Allah. Ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya. Ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub. Iya. Barangkali sering kita mendengar ayat ini ya. Ya. Bahwa Allah Ta'ala mengatakan orang-orang yang beriman, ya, hati-hati mereka menjadi tatma'in. Tatma'in itu tenang, tentram begitu ya. Ya, tumanina. Kalau bahasa Sunda itu tumanina. Ya. Nyaman. Gitu ya. Karena bahasa tatma'in itu juga digunakan ketika dalam salat. Ya, dalam hadis tatma'inna ruku, ya, tatma'in hatta tatma'inna mu'tadilan, begitu ya. Atau kala Rasulullah SAW dalam hadis itu ya. Jadi kata tatma'in juga digunakan dalam beberapa hadis ketika dalam salat. Ya, sering dijelaskan atau diterjemahkan dengan kata tumanina. Begitu. Karena agak susah menerjemahkannya karena luas bahasanya. Luas maknanya maksudnya. Ya. Begitu ya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan alladzina amanu, ya, orang yang beriman itu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati-hati mereka itu menjadi tumaninah, menjadi tenang, tentram, nyaman, begitu, dengan bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub, ya. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka hati itu menjadi tumaninah. Hati itu menjadi tenang. Hati itu menjadi tentram, menjadi nyaman. Ya. Begitu. Ini adalah makanan hati, qalbun yang pertama. Ya. Yaitu zikir kepada Allah. Ya. Ya. Apa itu zikir? Kalau kita tanya apakah zikir ini menyebut, begitu ya, atau mengingat? Karena zikrun, ya, zikrayat dalam bahasa Arab, zikrat itu kenangan. Zikrayat, hadhi zikrayat yani jamilah. Hadhi zikrayatun jamilah. Ini adalah kenangan-kenangan yang manis, yang indah. Jadi pengertiannya kenangan. Ya. Kalau ini pertanyaan saya pada dia sebelum jawab. Ya. Apakah zikir itu hanya mengingat, ya, zikir itu ingat, ataukah menyebut? Karena terjemahannya menyebut, ya. Ya. Dengan menyebut Allah, maka tatma'innu qulubuhum, maka jadi tenanglah, tentramlah, nyamanlah hati itu. Ya. Ya, bagi saya yang namanya zikir itu adalah ya bisa nyebut juga bisa mengingat. Ada perbedaannya. Dua-duanya. Ya. Bisa menyebut juga bisa mengingat. Itu adalah zikir, termasuk kategori zikir. Ya. Kadang ada orang yang ingat dulu baru nyebut. Ingat dulu baru nyebut. Ada orang Sebaliknya yang begitu. nyebut dulu baru ingat. Ya. Ya. Sebaiknya yang mana ini yang baik gitu ya. Ya, dua-duanya itu Kategori termasuk. zikir ini. Dua-duanya kategori zikir. Oh, sama saja. Sama. Ya. Jadi yang namanya zikir apakah menyebut atau mengingat? Dua-duanya sebetulnya masuk kategori zikir. Bisa menyebut kemudian dia ingat, atau ingat kemudian dia menyebut. Begitu. Jadi zikir itu ya menyebut, ya juga mengingat. Mengingat ya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, uzkur misalkan. Uzkur itu sebutkan. Uzkur surat al-Fatihah. Uzkur bi sautika. Uzkur bima tahfaz. Ya. Sebutkan, ya, apa yang kamu hafal. Itu menyebutkan dengan lafaz. Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Mengucapkan gitu. Mengucapkan, ya, begitu.
Jadi yang namanya zikir ya bukan saja mengingat tapi juga menyebut, bukan saja menyebut tapi juga mengingat. Jadi dua-duanya masuk. Itu zikir. Ada hal lain Ustadz di masyarakat. Mungkin ada perbedaan pandangan atau pendapat begitu. Ada yang mengatakan setelah kita sholat ada yang mengatakan kita wirid, ada yang mengatakan kita zikir bukan wirid gitu. Apa bedanya begitu? Ada yang menyebut wirid begitu. Ada yang juga menyebut zikir. Ya. Wirid itu bagian dari zikir sebetulnya. Kalau pengertiannya apa sebenarnya? Wirid itu kan membaca doa-doa tertentu, Ya. bacaan-bacaan tertentu, dan itu termasuk zikir. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Dalam penyebutan pengertiannya begitu. Iya, tidak ada yang salah. Ya. Gitu. Artinya kalau zikir dia lebih umum. Ya, misalkan begini Pak Dedi. Ketika kita bangun dari tidur, ya kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Itu termasuk zikir. Karena kita ingat kepada Allah, berdoa langsung. Begitu. Ketika kita memakai baju, ya, kita berdoa. Ketika kita masuk WC, kita berdoa. Ya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita berdoa. Kemudian ketika kita mau makan, kita berdoa. Ketika kita mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la hawla wala quwwata illa billah. Ini semua adalah bagian daripada zikir. Begitu. Selain zikir-zikir yang kita fokuskan. Saya ingin berzikir saja, mau istighfar 100 kali misalkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim misalkan. Itu juga bagian daripada zikir. Ya, jadi zikir itu adalah makanan untuk qalbun. Ya, Allah Ta'ala mengatakan Ar-Ra'du, ya, ingat Ar-Ra'du ayat 28. Ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati itu menjadi tenang. Hati menjadi tentram, menjadi nyaman. Gitu. Dengan mengingat nama-nama Allah, sifat-sifatnya, Rahman Rahimnya Allah, ya, karunia yang luar biasa begitu ya. Kemudian juga dengan mengingat siksa Allah, itu termasuk zikir juga Pak Dedi. Ya, mengingat karunianya Rahman Rahimnya Allah, ya, siksanya ya sangat berat. Kemudian mengingat janji-janji Allah Ta'ala, itu juga termasuk zikir. Ya. Sehingga seorang mukmin dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Saya melakukan ini, Allah ridho nggak? Merasa begitu. Iya. Karena ada yang mungkin tidak merasa begitu. Iya. Iya, karena Allah kan tidak terlihat pada ini. Iya. Siapa di antara kita yang bisa melihat Allah? Betul. Kalau kita rujuk kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika berdoa kepada Allah, ingin melihat Allah di dunia. Ya, kata Allah, lan tarani, kamu tidak akan mampu melihat saya. Kan begitu, ya. Ketika Allah tunjukkan sedikit cahaya saja, hancurlah gunung yang begitu besar di hadapan Nabi Musa alaihissalam, sehingga sampai Nabi Musa itu pingsan. Ketika ada keterangan Ustadz bahwa seorang Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, apakah ini langsung? Kan melalui malaikat ya. Apakah di situ sama-sama ada Allahnya begitu? Ada anggapan begitu kan? Anggapan sementara masyarakat yang seperti itu. Seolah-olah Rasul dan Nabi itu memang melihat Allah begitu. Iya, seolah-olah. Iya. Artinya melihat Allah itu bukan dengan mata ini Pak Dedi. Bukan secara fisik lah begitu. Iya, betul. Gitu ya. Kalau kita melihat laut yang begitu luas, melihat gunung yang begitu cantik, awan yang begitu indah, bulan, bintang, ketika kita berkata, Masya Allah, ciptaan Allah ini begitu luar biasa, maka kita melihat itu Allah. Ada Allah di situ. Ya. Bukan melihat Allah benar-benar begini secara fisik. Kita tidak akan mampu, nanti kita akan bisa melihat Allah dengan dua mata ini. Saya sudah sampaikan sebelumnya kan. Ya. Nabi Musa pun, ya, Nabi Musa adalah nabi yang sering berbicara langsung dengan Allah. Ya, Allah Ta'ala mengatakan wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara dengan Musa takliman, benar-benar berbicara, mendengar suara Allah langsung. Gitu. Coba bayangkan tadi, ketika ada orang yang kita kenal, ya, tapi kita tidak pernah melihat wajahnya. Orang yang kita cintai, tapi kita tidak pernah berjumpa dengan sosok orangnya itu sendiri. Apa yang kita rasakan? Rindu pengen bertemu. Nah, itulah yang dirasakan oleh Nabi Musa. Selalu diajak bicara Allah,
tapi tidak pernah bertemu. Maka timbullah kecintaan ini, memohon kepada Allah, aku ataupun saya ingin melihatmu ya Allah. Allah katakan lantarani, kamu tidak akan mampu melihat saya. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Ya, itu adalah kisah yang bisa kita ambil ibrah, bahwa kita sampai kapanpun tidak akan mampu melihat Allah dengan kedua mata yang ada di kepala kita. Dengan perkataan merasa tadi gimana? Merasa dilihat oleh Allah. Iya, itulah al-ihsan. Ya, Allah dalam hadis ya, ketika Rasulullah ditanya tentang al-ihsan, ma huwa al-ihsan? Apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Ya. Melihat dengan ini seolah-olah padahal tidak melihat. Ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak merasa melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, maka engkau merasa dilihatnya. Jadi dengan cara dia melihatmu, ya, Allah melihatmu. Dengan cara kita sambil diam, kemudian memahami dan melihat ciptaannya, dan di saat itu kita berdoa kepada Allah karena kebesaran ciptaannya, ya, sama dengan kita ini seolah-olah melihat Allah begitu. Iya. Ya. Kita melihat merasa Allah, begitu dilihat ya, oleh Allah dengan hati. Iya. Ya, ya, betul. Ya. Itulah ya. Jadi makanan hati ataupun qalbun itu adalah yang pertama zikir. Ya. Selalu mengingat Allah. Zikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, makanan yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran, ya. Al-Quran itu adalah makanan untuk hati, qalbun kita. Ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa shifa'. Dia adalah shifa'. Artinya obat, ya, penawar. Ya, wa rahmah, dan kasih sayang, rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, dan tidak akan bertambah bagi orang-orang yang zalim sedikit pun apapun, ya, illa khasara, kecuali kerugian saja. Ya, jadi Allah Ta'ala mengatakan, ya, surah Al-Isra ayat 82, bahwa di antara makanan hati, ya, qalbun itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, kalau kita ingin, ya, hati kita, qalbun kita senantiasa terpenuhi nutrisinya, Pak Dedi, ya, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Gitu. Kita harus membaca Al-Quran setiap hari. Ya. Karena itulah nutrisi bagi hati, qalbun kita. Sebagaimana badan kita, ya, tubuh kita perlu makan, perlu minum setiap hari, ya, maka hati pun dia harus terus diisi. Ya. Gitu, supaya memancarkan cahaya Allah Ta'ala. Begitu, dia harus terus diisi. Ya. Kalaulah sakit, ya, yang terjadi di tubuh kita, kadang orang langsung otomatis, ya, tanpa disuruh mencari obat, ya, gitu ya. Sakit gigi misalkan, ya, sakit tangannya. Kalau sudah sakit gigi mah waduh gitu. Ya. Masya Allah. Terasa tersiksanya begitu. Langsung cari obat, ya, langsung pergi ke dokter misalkan, gitu ya. Tapi kalau hatinya sakit, kadang orang tidak merasa bahwa hatinya itu sudah sakit. Begitu. Mau cari kemana? Mau cari obat kemana? Ya. Ya, obatnya dua. Ya, yang pertama zikrullah, zikir kepada Allah. Bahwa Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita itu sudah yang terbaik. Ya, begitu. Mengingat akan rahmat Allah, ya, mengingat akan sifat-sifat Allah, ya, mengingat akan siksa Allah, azab Allah, itu semua merupakan rangkaian dari zikir. Begitu. Kemudian dengan membaca Al-Quran. Begitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Al-Quran adalah syifa, obat, penawar, wa rahmah, dan rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Maka inilah dua pokok yang menjadi makanan untuk qalbun kita. Qalbun orang-orang yang beriman. Zikir kepada Allah dan juga Al-Quran.
tentu saja Al-Quran juga berbicara tentang makanan dan minuman-minuman yang sifatnya fisik untuk tubuh. Ya. Ya, contohnya misalkan madu. Ya, Allah Ta'ala mengatakan syifa linnas. Madu itu kan syifa linnas, juga obat bagi manusia. Ya. Itu dengan bahasa yang begitu jelas bahwa madu itu adalah obat bagi manusia. Jadi kalau kita tanya seberapa banyak orang Muslim menggunakan madu sebagai obat, kita bisa jawab sendiri lah. Ya. Seberapa banyak orang Muslim yang sering membaca Al-Quran, ya, menjadikan madu sebagai obat. Bahkan sekarang kita tidak tahu mana madu yang asli, mana yang palsu. Ya, sudah betul. kebingungan. Disodorkan madu saja sudah bingung. Ini madu asli atau madu palsu? Ya. Begitu. Inilah karena kekurangan fahaman kita terhadap apa yang Allah sebut tentang madu itu sendiri. Ya. Ya. Ketika Allah menyebut madu, ya, saya contohkan madu, ya, di antara sebagian contoh yang lain. Ketika kita tahu bahwa Allah menunjukkan madu itu sebagai obat, ya, maka kita juga akan melihat ini madu datangnya dari mana, gitu ya. Ya, madu ternyata datangnya dari lebah. Lebah. Apakah karena tadi saya sebutkan bahwa rohiyah dan jasadiah ini berkaitan pada dia. Jika kita makan yang halal dan yang thayyib, ini berkaitan dua-duanya. Kalau thayyib saja nanti mempengaruhi kepada qalbun, hati, begitu ya. Nah, jadi ini harus selalu seimbang antara rohiyah dengan jasadiah, harus seimbang. Ya, maka kalau kita minum madu, saya contohkan madu karena madu disebut dalam Al-Quran. Madu, kita rutin meminumkan madu untuk tubuh kita. Maka yang pertama adalah aspek halal dan aspek thayyib. Kedua ini kan sudah tercapai. Yang halal jelas madu insya Allah halal. Ya, halal kecuali kalau madunya hasil curian. Jadi haram. Madu ini halal, tapi saya hasil nyuri dari rumah tetangga, misalkan dari kebun tetangga, itu jadi haram, gitu ya. Maka kalau kita minum madu, maka aspek yang pertama adalah halal, ya. Kemudian thayyib, jelas madu memberikan thayyib kepada tubuh, kebaikan yang banyak untuk tubuh kita. Ya, nanti untuk analisis silakan cari di Google lah, banyak analisis apa kandungan madu. Sudah banyak sekali penelitian, ya, sudah dari dulu ribuan tahun, ya, ribuan tahun, sudah lama sekali, ya. Yang ingin saya katakan adalah ketika kita minum madu, ya, bahwa apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ya, baik makanan atau minuman, ya, itu juga mempengaruhi kepada kalbun kita, ya. Karena kita meminum madu, kita tahu bahwa madu itu keluar dari lebah. Kita lihat bagaimana kehidupan lebah. Luar biasa. Lebah memakan saripati dari yang baik-baik. Kemudian kotorannya pun adalah baik. Pola hidup, disiplinnya pun begitu luar biasa. Betul. Maka ketika kita minum madu, kita minumkan madu ke dalam tubuh kita, maka maaf, bukan promosi madu ya, jualan madu. Maka efeknya luar biasa gitu. Maka diharapkan sifat yang ada di dalam madu itu juga ada pada diri kita. Penuh dengan kebaikan-kebaikan. Betul. Karena apa yang kita makan, ya, semua makanan, minuman itu ada sifat yang juga mempengaruhi tubuh kita pada diri. Saya ada satu tetangga pada dia. Nanti saya ceritakan dua cerita nih. Satu tetangga saya dulu ketika di Malaysia. Ya, beliau seorang India Malaysia. Ya. Beliau ceritakan dua anak saya, katanya, saya secara ringkas ya, dua anak saya ini yang satu sukanya makan daging, yang satu sukanya makan sayur. Maka karakter keduanya tumbuh berbeda. Yang suka makan sayur ini lebih lembut, kadang mudah dinasihati, mudah ditegur, mudah diarahkan. Ya. Yang satu lagi sukanya makan daging. Ini agak susah dinasihati, agak susah ditegur. Kenapa? Karena kedua ini makanannya kan, kalau sayur itu sifatnya dingin Pak Dedi. Ya. Sifatnya dingin. Dan memang lembut sifatnya. Lembut. Ya. Daging itu panas. Ya, terkadang keras. Ya, terkadang. Lihat. Iya. Iya kan? Iya. Walaupun kita perlu daging, gitu ya, perlu keseimbangan tentu saja antara sayur dengan daging. Tapi kalau terus daging, ini memberikan karakter juga. Betul. Gitu. Apalagi kalau yang dimakan adalah daging yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Luar biasa. Contohnya adalah daging babi. Pernah seorang syekh, ya, ditanya, kenapa seorang muslim diharamkan untuk makan babi? Ini terakhir Bang Kali ya, Pak Dede, karena waktunya sudah habis.
kenapa seorang muslim diharamkan memakan babi? Maka Syekh ini menjawab, coba Anda datangkan, yang bertanya ini seorang ateis. Ya, dia tidak meyakini adanya Tuhan. Betul. Ya. Coba Anda datangkan 3 ekor babi dan bawa 3 ekor ayam. Pernah mendengar cerita ini, Pak Dedi? Belum. Baik. 3 ekor babi dan 3 ekor ayam. 3 ekor babi, ya, 2 jantan 1 betina. 3 ekor ayam juga sama, 2 jantan 1 betina. Kemudian ditempatkan dalam 1 kandang. Maksudnya babi dengan babi ya, 3 ekor ayam ini 3 ekor 1 kandang. Kemudian kamu lihat apa yang terjadi. Ya, maka kita akan lihat kalau ayam, ya, disatukan nih, 2 jantan, 1 betina, disatukan dalam 1 kandang, apa yang terjadi? Jantan dengan jantan akan berkelahi, berantem dulu, beradu dulu, ya, perebut untuk mendapatkan si betina. Maka yang kalah dia sudah mengaku, kamu yang menang, silakan untuk mendapatkan apa istilahnya bidadari ini. Begitu. Tapi kalau kita lihat babi, ya, babi itu ketika di satu kandang kan 2 jantan 1 betina, maka apa yang kamu lihat dari babi? Ya, kamu tidak akan mendapatkan pertengkaran ketika berkawin. Ya, artinya babi jantan dengan jantan, oke. Jantan dengan betina, oke, nggak ada masalah, dan tidak ada rasa cemburu. Inilah yang terjadi di masyarakat kamu. Hari ini karena kamu pertanyaannya Ustaz. Karena ini kan saya itu yang ditanya. Ya. Karena kamu terbiasa makan babi, maka itulah sifat karakter yang kamu makan itu menempel pada diri kamu. Begitu. Allahu Akbar. Ya. Jadi makanan ya itu sangat penting ya, harus kita lihat. Makanan, minum juga harus penting, sangat penting. Al-Qur'an menyebut hal itu. Makan dan minumlah. Makan, tapi ingat halalan thayyibah. Karena makanan dan minuman yang kita masukkan dalam tubuh itu mempengaruhi juga karakter kita. Ya, silakan saja buktikan. Kalau tidak percaya, buktikan saja. Begitu. Itulah barangkali pada ini. Ya. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa kaitan makanan ini ya, selain yang untuk fisik jasad kita, tapi juga kita harus tahu bahwa hati qalbun itu juga memerlukan makanan. Ya, sehingga dengan zikir kepada Allah dan Al-Quran itu akan melahirkan ilmu. Ya, karena qalbun kita tidak terlihat pada maka kita perlu asupan nutrisi yang tidak terlihat juga. Apa itu? Ya, ilmu. Ya, kita tidak bisa menggambarkan apa itu ilmu. Ya, begitu. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan.